أولاده الجميع وأخوان الجميع ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ناوي بن عمر الجاوي البنتني ثم إلى روح الشيخ الحبيب سيد عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي أصوله وفروعه ثم إلى روح والدك الحاج أحمد مصطلح بدوي حنفي ثم إلى روح الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد ثم إلى روح حبابة سكينة بنت السيد علي بهارون ثم إلى أرواح من علماء وأهل كلندر جميعا ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fayayuhal hadirun wal hadirat, seluruh DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Rabu 4 Zulqa'dah atau malam kelima Zulqa'dah 1447 Hijriah, tepatan dengan 22 April 2026. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita, sehingga mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Allah perpanjang dan melestarikan nikmat yang ada pada diri kita sampai akhirnya Allah berikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang hadis keberapa? 3 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ats-tsalitsu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Betul ya? Rawahul Bukhari, hadis 6412. Hadis ketiga dalam bab mujahadah ya, masihnya. Babnya bab mujahadah. Hadis ketiga dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima, yang di dalam dua nikmat tersebut, maghbunun katsirun minan nas, banyak manusia yang tertipu, banyak manusia yang terpedaya, banyak manusia yang terlena. Apakah dua nikmat tersebut? Satu, as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, dan nikmat waktu luang. Nah, kedua nikmat ini menjadi nikmat yang paling banyak menyebabkan orang lalai, menyebabkan orang terlena, sehingga banyak orang yang abai, cuek, dan bahkan menyia-nyiakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, sehingga banyak orang yang tidak memanfaatkan kedua nikmat tadi sebagaimana mestinya, ya. Dan itulah karakteristik dan tabiat manusia, selalu meremehkan nikmat yang ada pada diri dia. Jadi dia menganggap remeh nikmat. Ya, karena memang kaedahnya begitu ya. Kaedahnya mengatakan bahwa kathratul masas qad tuzilul ihsas. Kathratul masas qad tuzilul ihsas, atau di sini aja deh. Jadi ada sebuah kaedah dalam usul fikih. Nah ini ya, ada dua kaedah, ini penting untuk kita pahami. Kaedah pertama, qimatul asya'i tu'rafu bididdiha. Jadi seringkali nilai atau value atau harga sesuatu itu baru bisa diketahui, baru bisa dimaknai kalau sudah dapat lawannya. Kita baru ngerti nilai mahalnya sehat kalau sudah dicabut sehatnya. Pas sehatnya mah cuek, pas sehatnya mah masa bodoh, dipakai buat hal-hal yang sia-sia. Begitu sudah dikasih sakit baru nyesel. Selalu begitu, penyesalan belakang, kalau duluan pendaftaran. Ya. Selalu begitu. Udah itu kaedah, sudah kaedah hidup begitu. Kita baru ngerti mahalnya hidup pas nanti kalau kita mati. Makanya kata Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun, Al-Munafikun ya, dan juga dalam beberapa hadis Nabi, orang begitu sudah mati, salah satu keinginan terbesarnya apa? Kembali ke alam dunia. Untuk sekedar apa? Kalau dalam Quran, la as-saddaqanna wa la akunanna minas salihin, supaya saya bisa bersedekah dan saya menjadi orang soleh. Tuh, dulu pas hidup kemana aja, padahal tiap Rabu malam Kamis kotak amal liwat. Contoh doang itu, kagak usah baper. Iya kan? Iya, artinya entar begitu udah mati, begitu udah meninggal, baru menyesal dan pengen kembali ke dunia. Salah satu kenapa mereka pengen kembali ke dunia, ya yang Allah gambarkan dalam Quran adalah
mereka ingin apa? Ingin bersedekah. Nih, ya. Jadi sekalian saya tampilkan juga kalam ulama. Oh, siap. Nah, ini ya. Nih, ya. Di sini dulu deh. Nah, ini. Nih, penyesalan orang-orang yang udah mati. Surat Al-Munafikun tadi pengen bersedekah, surat 63 ayat 10. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 100. Kita buka deh atu-atu. Pertama surat 63 surat Al-Munafikun ayat 10. Ya kan? Surat 63 Al-Munafikun ayat 10. Apa di situ? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, sekiranya kau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Fa asaddaqa. Saya pengen sedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Pengen balik ke dunia, pengen sedekah. Surat Al-Mu'minun. Surat 23. Ayat 99 dan 100 tadi ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ya, apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'mal salihah. Saya ingin berbuat kebaikan fima taraktu, yang dulu telah aku tinggalkan. Kalla, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah dalih, hanya ucapan yang dikatakannya saja. Cuma omong kosong. Ntar juga pas balik ke dunia begitu lagi. Itu kata Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Ibnu Mubarak, Nabi lewat di satu kuburan yang baru. Kata Nabi, rakaatani khafifatani, 2 rakaat ringan, mimma tahqiruna alaihima, yang kalian dulu remehkan. Salat 2 rakaat salat sunnah yang dulu kalian remehkan, ini bagi orang yang sudah mati ini, ahabbu min baqiyati dunyakum. Itu lebih dia cintai daripada segenap dunia beserta isinya. Artinya dia pengen balik ke dunia untuk sekedar ngapain? Salat 2 rakaat. Tuh. Nah, makanya kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, inna ghayata umniyatil mauta fi kuburihim, bahwa keinginan terbesar orang mati di alam kuburnya hayatun sa'ah. Mereka bisa hidup lagi sesaat. Untuk ngapain? Yastadrikuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin salih. Mereka ingin kembali bertaubat dan mengajarkan amal-amal saleh. Tapi orang yang hidup di dunia yufarritun, mereka menyanyiakan hidup mereka. Fatadhabu a'maruhum, maka umur mereka hilang dalam hal yang sia-sia. Bahkan sebagiannya lagi menggunakan kesehatannya, umurnya untuk berbuat maksiat. Nah, itu. Ya, jadi ini kenapa kata Nabi, banyak orang yang tertipu akan 2 nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu yang sudah Allah kasih di sekarang. Ya. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu ini. Kita berpacu dengan waktu. Tidak ada waktu untuk berhenti. Ya, karena waktu terus berjalan. Makanya ayatnya innal insana lafi khusr. Jadi kalau itu kan surat Al-Asr itu, apa Ibu? Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Ini kalau dibikin rumus matematika, begini berarti jadinya manusia plus waktu sama dengan rugi. Itu waktu manusia plus waktu sama dengan rugi. Itu rumus dasar. Ya, rumus dasarnya. Karena apa? Waktu terus berjalan. Sedangkan manusia imannya turun naik, semangatnya pasang surut. Ya enggak? Gitu kan? Kadang rajin, seringnya males. Nah, maka
Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan kesehatan kita dengan baik, rugi. Ya, karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan sedetik yang lalu nih, bisa nggak kita balikin? Jangankan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Sedetik nih yang lewat nih barusan, nggak bisa balik, nggak bisa kembali. Kita berjalan menuju satu pintu yang sama, yaitu pintu kematian, babul mauti. Wana sudah khiluhu, orang-orang lagi pada ngantri. Nah, ada yang antriannya udah dekat, ada yang antriannya masih jauh. Siapa itu? Nggak ada yang tahu. Allah a'lam bishawab. Yang pasti kita ngantri untuk masuk pintu yang sama, tapi caranya beda-beda. Ada yang husnul khotimah, ada imam sholat subuh. Barusan ini kejadiannya. Bentar saya share dulu ke ke tabletnya. Jadi ada kejadian baru seminggu yang lalu apa 3 hari yang lalu gitu ya Bu. Jadi ada salah seorang imam sholat subuh. Nah ini di Rangkapan Jaya. Rangkapan Jaya itu mana ya? Depok. Di sini sih info Depok. Ini ngimamin Pak, Bu. Dan gak lama dari situ, nah pas itu tuh sujud yang keberapa? Nah itu tuh udah mulai miring tuh. Pas mau bangkit dari pas dari duduk, ya, nah itu mau sujud, nah terus gak lama, nah tuh terus sudah tuh, nah itu tumbang ya. Meninggal. Padahal kabarnya itu kan Sabtu subuh kalau nggak salah. Kabarnya jam 8. Ini bapak mau ngawinin anaknya. Ini bapak yang jadi imam mau ngawinin anaknya. Anaknya laki-laki gitu ya, mau ngelamar atau mau nikah gitu, saya lupa lah. Pokoknya antara itu. Meninggal pas subuh. Ya Allah, itu kan kematian yang sangat indah. Di masjid sholat, ya udah posisi paling bagus lah, diidam-idamkan gitu ya. Diidamkan banyak orang ya. Bapak Ibu pengen bentar lagi sholat isya kita ya kan, saya ngomong bentar lagi sholat isya, saya kagak nyumpain, kagak. Lah ya, makanya jangan ngulur-ngulur waktu, jangan buang-buang waktu. Quran baca, majelis taklim hadir, masjid ramein, duit keluarin, buat bini, buat anak nafkah jelas, dah beres. Buat masjid, ya infak, sedekah, buat anak yatim. Jadi biar cakep udah tar, kagak ada tunggakan gitu, kagak ada beban, kagak ada. Itu dia. Karena kalau udah mati mah kagak bisa semuanya udah. Mau sedekah kagak bisa, mau sholat kagak bisa, mau silaturahim boro-boro, ya. Nah, itu dia dua nikmatnya. Nah, ini jadi ini Bu, Pak. Qimatul asya tu'rafu bididdiha, nilai sesuatu baru bisa diketahui dengan lawannya. Nikmat sehat baru tahu pas sudah sakit, nikmat hidup baru tahu berharganya pas besok kita mati. Nikmat apa lagi? Banyak uang baru ketahuan pas kita udah kere. Nikmat apa lagi? Itu kan makanya ada lagu dulu nasyid dari Malaysia, Rehan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu dari hadis ya. Sehat sebelum sakit, tua. Nah. Jadi orang baru tahu enaknya masa muda pas sudah tua. Kayak gitu. Jadi yang masih muda gunain waktu semaksimal mungkin. Yang udah tua ya udah. Ya udah. Ya artinya on the right track, udah di jalan yang benar, tinggal dirawat, tinggal di. Nah, kaidah kedua, kathratul masas tuzilul ihsas. Kalau kita sering terpapar, sering berinteraksi dengan sesuatu, itu bisa menghilangkan sensitivitas atau respon kita, Bu.
Kenapa orang banyak yang menganggap nikmat sehat biasa aja? Karena dia mungkin nggak pernah sakit, jarang sakit. Jadi dia menganggap nikmat sehat itu nikmat biasa yang memang dia punya setiap hari. Bukan suatu anugerah yang gimana-gimana amat. Tapi kalau hari itu dia dapat uang kaget, paham uang kaget? Dapat dapat bedah rumah, dapat apa lagi? Ya begitu-begitulah. Wah, dia serasa ada durian nomplok gitu jatuh. Seakan-akan dapat anugerah. Padahal tiap hari dia sehat itu kan anugerah. Kenapa nggak berasa sebagai sebuah anugerah? Karena itu sesuatu yang dianggap biasa dan normal. Paham nggak maksudnya? Dia menganggap nikmat sehat itu nikmat yang udah memang di rutinitas tiap hari kan gitu. Kayak nikmat tidur. Banyak orang yang tidak menganggap bahwa tidur itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena hal yang biasa tiap hari juga dilakuin tiap malam. Betul kan? Baru dia tahu nikmat tidur itu nikmat pas sudah kena penyakit insomnia. Kan begitu. Makanya sama Allah tidur itu dibilang sebagai kuasanya Allah. Surat Ar-Rum surat 30 ayat berapa ya? 23 ya? Bukan. Iya, 23. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah adalah tidurmu di waktu malam dan siang. Udah beberapa kali saya tampilkan ayat ini sebagai pengingat aja. Kalau orang tidur itu nikmat luar biasa. Cuman banyak orang yang nggak nganggap itu sebagai nikmat. Cuman nganggapnya nikmat itu kalau dapat duit, rezeki nomplok, nah itu baru nikmat. Nah ini kan kekeliruan persepsi. Coba Bapak Ibu ditawarin sama orang dapat duit 1 M, tapi besok Bapak Ibu matanya nggak bisa ngelihat, mau? Dikasih di 1 M cash malam ini, tapi besok pagi mata nggak bisa ngelihat, dua-duanya, mau nggak? Nggak mau kita. Ditaikin dah jadi 5 M, tapi kaki nggak bisa jalan, mau? Nah coba kita sering-sering mikir begitu. Tiap hari kita dikasih nikmat sama Allah. Anugerah nih banyak. Cuman kita menganggap anugerah itu harus sesuatu yang wah, harus sesuatu yang abnormal. Jadi yang normal-normal aja kayak dianggap bukan nikmat. Padahal nikmat semua isinya. Hari-hari kita tuh nikmat semua isinya. Iya nggak? Bisa tidur, bangun tidur sehat, bisa makan pagi, siang, sore. Nikmatnya, ya walaupun makanannya sederhana, nggak apa-apa. Kalau sederhana nggak bisa, pagi sore boleh. Dede naik. Itu. Jadi jangan kita menganggap nikmat. Nah, ini kaidah hidup. Kalau kita sering terpapar suatu nikmat, suatu apapun lah, kita menghilangkan sensitivitas kita, sensor kita. Sampai kadang-kadang kita ribut sama pasangan kita, tiap hari ribut, begitu meninggal ya baru terasa. Lagunya siapa itu? Ya zaman dulu tuh kan lagu Maggie Z ya. Pokoknya itu dah. Artinya baru kerasa tuh. Baru pasangan kita nggak ada, baru berasa. Ya Allah, pagi-pagi biasanya ada yang bikinin kopi, udah tersedia nasi uduk, sekarang aduh udah nggak ada. Pas masih hidup padahal mah udah kayak Tom and Jerry. Apa jadi ribut ini? Karena tiap hari kita ketemu. Jadi hilang tuh radar sensor yang menganggap bahwa sesuatu itu berharga, hilang. Dianggapnya kayak nggak berharga. Begitu hilang dari kita baru berasa. Nah, kenapa gambarnya tempe di situ? Kan saya ada cerita nih, cerita pribadi saya. Saya kan, abah saya kan wafat 98 akhir, 99 awal tuh. Dan zaman itu kan ada kejadian 98? Kerusuhan dalam bidang ekonomi, ada krisis moneter. Krismon tuh. Umah saya jadi single fighter kan. Jadi janda dengan 3 anak kan. Saya kedua, abang saya pertama, adik saya terakhir.
Nah karena 98 Kujang Ganjing respon, abah saya wafat, akhirnya terimbaslah ke makanan sehari-hari di rumah. Tiap hari akhirnya rumah saya ngasih makan tempe. Itu maksudnya. Tiap hari, hampir tiap hari tempe. Ya walaupun modifikasinya olahannya beda-beda. Ntar hari ini digoreng bareng nasi goreng, siangnya ntar diorek, atau besoknya di sayur kuning bareng tahu, kemudian dibacem, dicabein balado. Pokoknya intinya sampai saya bosan sama tempe. Namanya anak bocah. Kalau bahasa anak orang Betawinya mah sampai gumoh saya makan tempe. Zaman itu lagi pengen ayam fried chicken. Kan belum ada ayam fried chicken pinggiran jalan zaman 98. Kalau mau fried chicken harus yang branded kan? Kalau enggak yang huruf M, kalau enggak huruf K, kalau enggak yang huruf A. Itu dan itu lumayan mahal, adanya di mall-mall. Belum ada tuh Sabana, Safina, Hisana, The Kriuk, The Besto. Ya enggak? Belum ada itu zaman itu. Nah saya pengen banget makan ayam yang begitu, itu udah terasa mewah banget Bu. Nah jadi saya sampai ngata-ngata nih apa tempe lagi tempe Bu, udah bersyukur dah saya. Begitu 2008 saya berangkat ke Hadramaut Yaman, ternyata justru pertama kali makanan yang paling saya rinduin dari Indonesia adalah tempe. Paham Pak? Penerapan kaedahnya paham nggak? Karena saya dulu sama tempe sesering itu, jadi hilang sensitivitas saya nggak ngerasa tempe ini berharga, murah. Tapi begitu saya ke Yaman 2008, 2015 saya ke Amerika, lah kalau ada acara di KBRI, ada prasmanan yang pertama kali itu di omprengnya paling pertama habis tempe. Malah tempe dijadiin warisan budaya non benda apa gitu ya oleh WHO. Pokoknya jadi makanan tradisional Indonesia yang juga cukup sehat lah. Cuman jangan ngelihat proses bikinnya aja. Di beberapa tempat, nggak semua tempat pembuatan tempe gitu ya. Itu Bu, pengalaman hidup Pak. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu ini biasa, padahal itu nikmat. Kenapa kita nggak menganggap itu nikmat? Karena terlalu sering, terlalu biasa. Kayak tadi tidur tiap malam, jadi dianggapnya kayak biasa aja. Sehat tiap hari sehat, dianggapnya kayak biasa aja, bukan anugerah. Kita begitu sakit, begitu nggak bisa tidur, begitu nggak bisa makan, baru berasa. Nah makanya jangan keburu jangan kita telat sadar. Dari sekarang sadarin diri kita, nih sehat nih nikmati, ayo manfaatin. Nih waktu hidup nih nikmati, banyak orang yang mati di kuburan pengen balik, lu masih hidup. Pakai manfaatin nih waktu. Gitu, jangan sampai telat sadarnya. Kalau udah telat mah ya udah sayang. Nah begitu Bapak Ibu, manfaatin waktunya ya semaksimal mungkin. Ini udah 2026, ntar lagi 2027, ntar gak lama 2028. Ini kemarin kita baru pembukaan, ntar juga tiba-tiba udah mau Ramadan lagi. Waktu begitu cepat berasanya, ya kan? Nah maka kita balik lagi, jangan sampai kita tertipu, terlena dengan nikmat sehat dan farah. Dan itulah orang-orang yang terlena, tertipu dengan nikmat sehat, dengan nikmat waktu, itu tergolong orang yang disebut oleh Allah di surat apa? Az-Zalzalah. Di surat Al-Adiyat, bahwa orang itu adalah kanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ini manusia, makanya tadi innal insana lafi khusr, karena kebanyakan manusia nggak ada yang bersyukur. Apa mana syukur? Menggunakan semua nikmat buat ibadah, itu syukur. Nah sekarang populasi manusia muslim di Indonesia aja, banyakan yang ibadah apa yang kagak? Banyak yang sholat apa yang enggak? Nah itu. Jadi kebanyakan manusia emang nggak bersyukur. Kanud. Kalau definisi detailnya, rincinya, kanud itu apa? Alladzi ya'uddul masaiba wa yansa ni'amallah. Kanud itu orang yang selalu menghitung-hitung yang negatif. Cuma cari-cari kekurangannya aja. Yang kelebihan, yang nikmat, yang positif nggak pernah dia anggap.
Lah Bapak Ibu coba ingat-ingat, dari Bapak Ibu lahir sampai gini hari masih hidup, banyakan sehatnya apa sakitnya? Jauh kan persentasenya kan? Paling kalau di persentase 90% kita sehat, 10% doang sakit sampai gini hari. Masa mau nginget yang sakitnya? Yang 10% sedangkan yang 90% kagak diinget-inget, kagak disyukurin. Kan begitu manusia tuh, tabiatnya begitu. Makanya ada motivator-motivator kalau di dalam sebuah acaranya dia misalkan gini ditanya, misalkan ada kertas putih, dia ini anggap kertas putih kan. Terus motivatornya bikin satu titik di sini. Tanya ke peserta, ke audiensnya, apa yang Bapak Ibu lihat? Titik hitam. Gitu tabiat manusia, fokus sama yang kecil. Pada apa? Yang penting itu salah dibandingkan yang besar dan itu banyak. Kan kertas putihnya lebih banyak. Kenapa yang dilihat titik hitamnya? Kenapa nggak jawab kertas putihnya? Nyambung nggak? Terus Albert Einstein pernah punya cerita, bikin tambah-tambahan di kelas. 1 tambah 1 2, ya, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Ini contoh doang ya. 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 1 11. Enggak lama mahasiswa Einstein pada ketawa. Oh, kenapa kalian? Profesor gimana? Itu salah yang terakhir. Masa 9 tambah 1 11? Gimana? Nah, apa kata dia? Itulah manusia. Kenapa Anda tidak mengapresiasi jawaban saya yang 9 benar? Malah Anda menertawakan jawaban saya yang 1 salah. Dari 10 soal ini, saya cuma salah berapa? 1. Yang benar berapa? Kenapa Anda menertawakan yang salah padahal cuma 1? Yang 9 benar Anda tidak apresiasi? Tuh manusia, tabiatnya begitu. Bahkan kenapa para istri banyak besok masuk neraka? Bapak-bapak udah girang aja. Lah itu Pak, salah satunya itu. Kenapa para istri besok banyak yang masuk neraka? Karena kata Nabi nih, hadis Bukhari kan, nomor 29. Nih, kenapa? Yakfurnal ihsan, mereka mengingkari dan mengkufuri kebaikan suaminya. Sampai kalau ada suami lau ahsanta ila ihdahunna dahro. Nih, bahkan kalau kamu seorang suami berbuat baik kepada istri 1 tahun penuh, semua kebaikan kamu full ke istri. Minta jalan-jalan diturutin, minta beliin iPhone Pro 17 Pro Max dibeliin, minta perawatan muka skincare diladenin, minta ini, pokoknya apapun lah ya. Tsumma ra'at minka syai'an, istri kamu melihat kamu berbuat satu kesalahan. Apa sih istri ngomong? Ma ra'aitu minka khairan qat, wahai suamiku, aku tidak melihat satupun kebaikan dari dirimu. Kesalahan satu suami menutupi kebaikan suami yang 1 tahun. Itu sebabnya para istri banyak masuk neraka, kata Nabi. Bukan kata saya. Jangan pada protes ke saya, ibu-ibu. Dan pula bukan ibu Nur Amal. Ibu Nur Amal istrinya soleha semua ini. Iya. Cuman rada bawel aja paling dikit. Tapi masih soleha, Pak. Ya wajarlah manusia. Itu Bu. Jadi ini sebab kenapa istri masuk neraka, gara-gara dia melupakan semua kebaikan suami hanya karena sama kayak tadi kasusnya. 9 benar. Yang diketawain, yang direspon yang salahnya. Kenapa yang 9 benar gak diapresiasi? Tuh, manusia tuh. Jangan sampai kita jadi manusia begitu. Nauzubillah. Itu namanya kanud. Apa namanya? Kanud. Dia ngelihat yang negatifnya doang, yang jeleknya doang, bahkan yang satu kejelekan nutupin semua. Begitu ke Allah. Begitu dikasih musibah, ya Allah kenapa sih saya sakit begini? Lah, lu dari lahir sehat-sehat aja. Baru ini dikasih sakit, ngeluh. Udah protes ke Allah begini dan begitu. Nah itu namanya kanut. Nah lawannya kanut itu syakur. Syakur apa? Syakur. Syakur itu artinya banyak bersyukur.
Ya, syakur. Dan sayangnya orang syakur ini kata Allah sedikit, Pak. Dalam surat Saba, surat 34, ya, surat 34 ayat 19 apa ya kalau nggak salah, coba lihat apa 13 ya, 13 kayaknya. Nih 13, Saba surat 34 ayat 13. Apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, syakur ini lawanannya kanut tadi. Kalau kanut fokusnya ke yang negatif, kalau syakur fokusnya positif. Dan orang Indonesia mestinya lebih berpotensi jadi orang syakur, Pak. Karena orang Indonesia punya persepsi atau punya kalimat andalan masih untung. Betul nggak? Ada orang kecelakaan, jarinya putus satu. Dari 10 jari kaki yang putus satu. Apa dia responnya? Alhamdulillah, untung mana tuh ya. Betul nggak? Berarti dia fokus ke yang 9 daripada yang 1. Ada orang ketipu investasi bodong 1 juta, korban yang lain 2 juta, 5 juta, 10 juta. Yang 1 juta responnya gimana? Untung man 1 juta. Itu namanya syakur. Dan orang Indonesia punya potensi besar untuk menjadi orang syakur. Karena kita selalu begitu. Jadi pertahankan itu. Bakat naluriah orang Indonesia jadi orang syakur itu pertahankan. Karena kita memang harus bersikap demikian. Jadi melihat sesuatu yang positifnya. Ya. Dan ya walaupun kadang-kadang keadaan hidup ya berat. Tiap orang tidak sama, ya berbeda-beda. Nah, maka di situ tingkat ujiannya orang masing-masing beda. Nah, maka jadilah kita orang-orang yang syakur, yang selalu bersyukur, yang selalu mengarah pada hal-hal yang positif yang Allah berikan. Jangan selalu memandang yang negatifnya aja. Orang aja nggak betah, Pak, kalau digituin, Pak. Orang nih misalnya dianggap salah mulu sama orang lain. Perasaan gue salah mulu di mata lu. Ya, orang dianggap salah mulu gitu di mata orang lain. Kira-kira seneng gak dia direspon begitu sama orang lain? Apa yang dilakuin kayaknya salah aja gitu. Kan gak seneng ya? Masa Allah digituin? Kalau orang kanut itu kan berarti seakan-akan kayak Allah salah semua perbuatannya terhadap dia. Kenapa saya sakit? Kenapa saya bangkrut? Kenapa saya kecelakaan? Kenapa saya begini dan begitu? Nah itu dia. Berat memang, tapi itulah ujian kehidupan kita. Ya, maka Bapak Ibu jadilah orang syakur. Jangan jadi orang kanut. Nah, salah satunya 2 nikmat ini, sehat dan nikmat waktu, gunakan, maksimalkan untuk kita beribadah kepada Allah. Sebagai penutup hadis keempatnya nih. Ini hadis populer dari Bunda Aisyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, bahwa Nabi kalau sholat malam hatta tatafattara qadamahu. Nabi kalau sholat di malam hari sampai kedua kakinya bengkak dan pecah. Faqultu lahu, Bunda Aisyah keheranan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa kau sampai begitunya kok ya Rasul? Kenapa kau melakukan demikian ya Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu sudah diampunin yang lalu maupun yang akan datang. Kenapa memaksakan diri sholat malam sampai kaki-kaki pecah bengkak? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Karena aku senang dan suka kalau aku dianggap sebagai hamba yang bersyukur. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah berarti kan jelas tuh, makna syukur adalah beribadah, menggunakan semua nikmat yang Allah kasih buat ibadah. Punya kaki sehat dipakai buat ke masjid, itu namanya syukur. Punya mata sehat bisa ngelihat, dipakai buat baca WA. Ya baca WA juga boleh, kalau WA-nya undangan pengajian, iya Quran gitu ya. Dipakai, punya duit, kasih nafkah buat anak istri, infak sedekah buat ke masjid dan seterusnya, itu namanya syukur. Punya kendaraan, dipakai buat ke masjid, dipakai buat silaturahim, dipakai buat mudik kemarin lebaran, punya mobil, punya uang, rezeki,
Itu namanya syukur. Jadi syukur itu menggunakan semua nikmat yang Allah kasih buat ibadah. Nabi lu sampai kakinya pun. Kita belum ada yang sampai begitu. Ya kaki kita sih pecah. Kaki kita bengkak-bengkak, cuman beda sebab. Kalau kalau Nabi karena kelamaan berdiri. Kalau kita ini hadis sahih ya, Bukhari dan Muslim. Bukharinya 4837, Muslimnya 2820. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita pakai nih nikmat Allah udah kasih sehat, Allah masih kasih panjang umur, waktu, luang, ya. Kita pakai nih alhamdulillah Rabu tiap malam Kamis ini mudah-mudahan Allah catat sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat punya masjid yang nyaman, nikmat rumah dekat dengan masjid. Jadi semua nikmat-nikmat ini kita pakai, kita maksimalin buat ibadah kepada Allah. Apalagi ini kita nunggu sholat isya dari zuhur ke isya, itu akan menghapus dosa. Jadi intidharus sholat, menunggu waktu sholat dari waktu sholat ke sholat berikutnya itu menjadi penggugur dosa. Udah gitu diisinya pakai majelis ilmu. Aduh, yang dibaca hadis Nabi. Tambah lagi tadi infak sedekah keluar. Begitu tromol lewat, waduh, udah insyaallah dah. Pulang dosa kita diampuni, dirontokin sama Allah, pahala kita dibesarkan, dipanjang diberikan oleh Allah dengan lipatan ganjaran yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya? Ini perlu sering-sering memang kita untuk bermuhasabah ya. Kayak gini-gini tuh kalau cuman pakai informasi yang bersifat monolog kadang-kadang kurang ngena. Jadi emang harus kitanya yang berpikir, bertafakur, merenung. Makanya kan itu ada bahasa uzlah, ada bahasa tafakur. Kita mikir umur udah berapa, dipakai buat apa aja, apa yang udah, apa yang belum dikerjain. Nah itu harus ada waktu untuk kita bertafakur begitu, ya supaya akan berdampak pada perilaku kita, sehingga insya Allah ibadah kita bisa konsisten dan istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahu a'lam bissawab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad. Fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.